warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Hafiki dengan NIM 4301010148. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review film Children of Heaven. Film ini berasal dari Timur Tengah yang disutradarai oleh Majid Majidi. Film ini bergenre tentang drama keluarga. Pemainnya yaitu antara lain ada Amir Farah Hasemian sebagai Ali, Bahere Seddiqi sebagai Zahro, dan Feres Sarabandi sebagai Ibu Ali. Film ini menuai banyak pujian di tahun 1997 karena kegigihan dan kerajinan seorang Ali yang berperan sebagai kakak dari Zahro yang berusaha keras untuk membahagiakan adiknya. Penasaran kan? Simak cerita. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Ali yang pergi ke pasar untuk memperbaiki sepatu adiknya. Ali sudah biasa membantu orang tuanya berbelanja di pasar untuk makan sehari-hari, seperti membeli roti dan sayur-sayuran. Ketika berada di sebuah toko, Ali meletakkan barang belanjaannya di depan sebelum Ali masuk ke warung tersebut. Tentu saja, itu untuk mempermudah dia ketika belanja. Nah, di saat waktu Ali sedang berbelanja, ada seorang pemulung yang sedang mengambil plastik di depan warung tersebut, dan tidak sengaja sepatu adiknya ikut terpungut karena sepatu itu ada di dalam kantong plastik. Ketika selesai berbelanja dan hendak pulang, Ali bingung karena sepatu adiknya yang diletakkan di atas tumpukan kayu tidak ada di sana. Jadi ia mencari ke sela-sela kayu karena berpikir sepatu itu mungkin jatuh ke sana. Namun belum sempat mencari lebih teliti, barang-barang malah jatuh semua yang menyebabkan si pemilik warung marah-marah. Dia pun gak sempat diberi penjelasan karena sudah terlanjur diusir oleh pemilik warung. Keluarga Ali termasuk keluarga yang miskin. Sepatu jelek yang diperbaiki tadi menandakan bahwa orang tua tidak mampu untuk membeli sepatu baru. Keluarganya juga mempunyai banyak hutang di warung tersebut. Ketika sesampainya di rumah, Zahro bertanya tentang sepatunya. Lalu Ali pun mengatakan pada Zahro kalau sepatunya hilang. Ali memohon kepada Zahro agar tidak mengadu kepada ibunya, karena hal itu bisa menambah beban kedua orang tua mereka. Zahra pun menangis karena dia butuh sepatu itu untuk bersekolah. Akhirnya Ali pun meminjamkan sepatunya kepada Zahra karena kebetulan pada saat itu jam masuk mereka berbeda. Karena tidak punya pilihan lain, Zahra pun memakai sepatu Ali yang kebesaran untuk berangkat sekolah. Sepulang sekolah, Zahra langsung berlari untuk menghampiri kakaknya yang sudah menunggu untuk bergantian sepatu. Sampainya di hadapan Ali pun akhirnya mengganti sendalnya dengan sepatu dan berlari kencang untuk berangkat sekolah. Karena pada saat itu ia sudah terlambat. Esok harinya, Zahra berusaha untuk pulang lebih awal dengan menjawab soal-soal dengan cepat agar kakaknya tidak terlambat lagi ke sekolah. Dia berlari dengan cepat karena sepatunya terlalu besar. Sepatu itu pun akhirnya jatuh ke selokan. Zahro pun mengejar sepatu tersebut. Saat sepatunya tersangkut, Zahro menangis di bawah pohon. Akhirnya ada seorang pedagang yang melihatnya dan datang untuk membantunya. Dia pun segera pulang menemui Ali dengan keadaan satu sepatu basah. Akibat hal ini, Zahra ingin memberitahukan semuanya ke ayahnya. Ali pun memarahinya.
karena hal itu bisa menambah beban ayahnya yang cukup berat. Akhirnya setiap hari mereka pun harus bergantian sepatu. Suatu hari, Ali melihat pengumuman hasil lomba maraton dan hadiah juara ketiga adalah sepasang sepatu olahraga. Melihat hadiah tersebut, Ali pun tertarik dan memohon kepada Pak Guru untuk mengikutkannya lomba. Awalnya Pak Guru tidak setuju, tapi setelah melihat permohonan Ali yang sangat serius dan sambil menangis, akhirnya Pak Guru pun tidak tega dan menyerah untuk bersedia mengikutkan lomba. Ia memberitahukan hal bahagia itu kepada Zahro, dan ia berjanji akan menjadi juara ketiga dan memberikan sepatu itu kepada Zahro. Zahro pun sangat bahagia. Perlombaan pun tiba, dan Ali sempat merasa minder karena sepatu yang ia kenakan sudah jelek. Tapi ia bertekad untuk memenangkan hadiah itu, karena ia kasihan dengan adiknya yang harus pulang dengan berlari-lari untuk bergantian sepatu dengannya. Sebenarnya, memenangkan juara 1 untuk Ali adalah hal mudah, tapi ia ingin juara 3. Akhirnya, ia pun memelankan langkahnya agar bisa menjadi juara yang ketiga. Tapi, Ali sempat lengah dan akhirnya dijatuhkan oleh lawannya. Tapi, akhirnya Ali pun sanggup bangkit lagi dan malah ia memenangkan juara pertama. Ketika semua orang bahagia dengan juara pertama, tapi Ali tidak. Ali malah sedih. Setibanya di rumah, Ali pun menatap Zahro dengan sedih tanpa berkata apapun. Nampaknya Zahro sudah mengetahui Ali gagal untuk menjadi juara ketiga. Tenang, film ini tidak berakhir dengan sad ending. Tapi rupanya di saat yang sama ayah mereka sudah membelikan sepatu baru untuk mereka. Jadi mereka bisa memakai sepatu baru ke sekolah. Begitulah singkat alur cerita film yang berjudul The Children of Heaven yang digarap pada tahun 1997 yang mengambil latar belakang di kawasan pinggiran di negara kota Iran. Kekuatan film ini berada pada sisi emosional karakter. Keduanya sangat mudah menitikkan air mata yang memancing simpati para penonton. Jalan cerita juga dikemas dengan apik serta membuat penonton tersentuh dengan dua kakak beradik tersebut. Film ini juga berhasil membawa penonton ikut tegang dan resah ketika mendapati Zahro harus berlari untuk menemui Ali selepas sekolah, hanya untuk sepasang sepatu. Pembangunan interaksi dan penjiwaan karakter dari dua aktor cilik tersebut patut diapresiasi karena memang terlihat sangat natural selayaknya kakak memarahi adiknya dan adik yang merajuk pada kakaknya. Namun akhir cerita yang disajikan dalam film ini tampaknya kurang memuaskan ekspektasi penonton ketika melihat filmnya dari awal, sebab sangat disayangkan Ali tidak bisa mendapatkan juara ketiga untuk mendapatkan sepatu. Namun hal ini secara implisit menjelaskan bahwa inti dari sepanjang jalan cerita tersebut ialah bukan hanya sekedar sepatu, bukan tentang bagaimana akhirnya mereka mendapatkan sepatu untuk bersekolah, namun tentang bagaimana mereka berbagi kepada saudara, menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama, bersedih bersama, susah payah bersama, satu dan bangkit bersama yang diajarkan melalui sepasang sepatu. Dengan segala kompleksitas dan syarat makna yang ditawarkan, film ini sangat layak untuk ditonton bagi siapa saja. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, antara lain tekad, kerja keras, dan ketulusan. Melihat film ini, kita bisa tahu bagaimana menjaga hubungan bersaudara, bagaimana cara untuk memeluk adikmu, mendukung kakakmu, dan bersama-sama membantu ayah dan ibu. Konsep kesederhanaan juga sangat menonjol dalam film ini. Ali yang enggan diajak bermain bola hanya untuk membantu ibunya bekerja selepas sekolah,
Cukup membuktikan betapa susahnya terlahir dari keluarga yang tak bercukupan. Dan yang tidak kalah penting, ialah mencoba untuk selalu bersyukur dan ikhlas. Pesan yang dapat kita ambil dari film tersebut yaitu yang pertama, bertanggung jawab terhadap sekecil apapun kesalahan yang telah kita perbuat. Memang, sebagai manusia, salah itu wajar. Tapi, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Walaupun itu salah, kita harus berani bertanggung jawab. Yang kedua, di dalam kemiskinan, kita harus punya semangat hidup yang luar biasa. Seperti Ali tersebut kan. Ali itu miskin orangnya, tapi punya semangat yang luar biasa. Sehingga dia dapat memenangkan lomba lari tersebut. Yang ketiga, bahkan di dalam keluarga miskin yang penuh keterbatasan ekonomi, bisa ditemukan kebahagiaan dan keharmonisan hidup antar anggota keluarga yang mungkin jarang kita temui di kehidupan keluarga kaya raya. Yang keempat, fokus terhadap target dan berusaha keras untuk mencapainya. Malah kita akan mendapat sesuatu yang melebihi target kalau kita berusaha semaksimal mungkin. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Huda wafa'na bi husni